Akhirnya saya mulai berpikir setidaknya kalaupun minat gabung dulu, saya fasilitasi lah ternyata dan informasi. Disitulah saya buat namanya Serani. Ini program yang saya buat pertama November 2024 dan ini usia sudah 1 tahun nggak terasa? Ya 1 tahun. Saya buat nama Serani karena saya selalu berpikir di mana bumi dipijak di situ kami dijunjung. Saya membuat nama yang sangat lokal Serani untuk membranding bahwa ini Jepara. Namanya harus nama Jepara. Karena itu sudah identik dengan kuliner yang ada di Jepara. Kemudian saya berpikir kecenderungannya pelatihan itu mesti hanya satu tempat. Sedangkan Jepara ini dari ujung Bulanan sampai Purworejo. Ada 16 kecamatan. Belum Karimun Jawa. Saya harus membuat aglomerasi atau klaster pengelompokan. Saya buatlah 5 pengelompokan sehingga adik-adik yang di Kolahan tidak perlu harus ke kota. Di sana klaster ada juga klasternya. Dengan program yang saya buat, dengan pelatih yang memang sudah disiapkan di sekitar klaster, bersamaan latihan seminggu 3 kali. Dan kita sudah tahu begitu banyak antusias anak-anak muda Jepara yang terinspirasi dan bahkan ingin menjadi dirinya sebagai TNI begitu ya. Meskipun hal itu tidak mudah, butuh proses dan jalan panjang ya Pak Hairul ya. Dan Pak Hairul sudah menginisiasi hal tersebut. Pak Hairul, agak sedih memang ketika hal itu sudah berjalan begitu hebatnya. Tapi Pak Hairul tiba-tiba harus pamit dan harus mengabdi ke lain tempat begitu. Apakah program ini nantinya akan berlanjut, Pak Hairul? Saya rasa lebih enak ditanyakan ke aku. Program itu berlanjut itu karena ada sebuah outcome, feedback dan kebermanfaatan. Artinya buat saya ini penting, tapi buat mereka tidak penting, tidak akan lanjut. Tapi kalau buat mereka yang ikut Serani merasa ini sebuah sesuatu program yang bagus, keren, saya rasa akan lanjut karena dorongannya tidak harus dorongan dari saya. Dorongannya adalah mereka. Meskipun ini inisiasi memang langsung dari Pak Dandim begitu ya. Baik Pak Dandim. Bisa langsung ya Kang Mas Bayu ya. Kita tanya langsung ke Serani terlebih dahulu sebelum Mas Nana dan Bapak ya. Ini ada Dek Mahendra ini. Dia paling muda loh dari sini. Berani-beraninya ikut Serani. Nasya mau tanya ini gimana? Sebenarnya kamu pertama kali mengetahui program Serani dari mana? Dari sosial media. Terus melihat-lihat programnya kok bagus, terus saya termotivasi terus saya tanya ke babinjanya, terus diarahkan ke Serani, masuklah. Kelas berapa sih? Kelas 3 SMA ini ya, pas banget begitu. Dan itu memang ada cita-cita kamu untuk menjadi TNI dari kecil. Tapi kalau dilihat dari postur wajah, sudah ya Pak ya. Oke. Sudah berapa bulan mengikuti Serani? Mulai bulan Desember 2024. 1 tahun ya, 1 tahun. Oke. Dan itu selalu mengikuti. Kamu klaster berapa? Klaster 3. Klaster 3 di kota. Di kota Jepara. Biasanya klaster 3 latihannya di Kodim. Setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Kalau hari Senin itu sama Jumat itu kan latihan fisik, lari, nanti push up, sit up, ya gitulah latihan fisik. Nanti itu biasanya diambil kekuatan juga. Kayak contohnya penilaian lah. Ada dievaluasinya, ada evaluasinya juga ya. Kalau hari Rabu itu latihannya pernah. Iya, apa pandangan kamu tentang Serani? Pandangannya itu ya mungkin gini, jangan sampai berhenti lah. Soalnya saya ikut Serani itu ada tisu, mau nangis. Soalnya gini, saya ikut Serani itu di Serani itu temannya banyak. Terus kan berbagi ilmu juga. Terus ya seru lah di Serani itu. Terus bayar nggak? Hal yang positif. Bayar nggak? Gratis. Jadi dari awal sampai saat ini. Ya gratis. Terus jadi jadi semangat gitu lah di Serani itu dan menghilangkan kegiatan yang
tidak baik. Oke. Baik, bagaimana orang tua di rumah setelah kamu mengikuti Serani? Ya, senang Ya. Senang, terus apa itu bangga juga sih, terus mendoakan biar sampai ke tujuan juga gitu. Oke. Ya. Oke, Mahendra luar biasa. Nah, Mahendra, sebelum nanti Nasya tanya lagi seperti apa kedekatanmu dengan Pak Dandim, karena setiap hari Serani pasti ketemu juga, ya kan? Nah, Nasya mau beralih dulu nih ke senior kita ini. Takut aku kalau dilihat dari tadi. Iya, Pak Turino ini adalah dari Persatuan Catur. Iya, Bapak, gimana ini Pak? Karena sebelumnya Nasya juga agak sedikit jauh mendengar percasi ini di indera dengar kita begitu, tapi tiba-tiba setelah Pak Dandim yang menjabat percasi salah. Bisa diceritakan ini Pak Turino? Terima kasih Mbak Nasa. Ya, dengan kehadirannya Pak Dandim di percasi, itu memang percasi itu sangat maju sekali saat itu. Yang sebelumnya itu memang vakum, artinya tidak begitu banyak kegiatan, tidak begitu aktif begitu. Anak-anak kecil itu males latihan. Saat ini mereka itu sangat antusias gitu, sangat itu main juga diantarkan. Jadi sangat mendukung sekali. Jadi kemajuannya itu